Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang insyaallah dan patuh pada ajarannya. Untuk kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan presentasikan yang berjudul Profesionalisme Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Untuk pemateri yang pertama, saya serahkan kepada Saudara Mila untuk tempat waktunya, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat mutu dan hakikat profesional. Yang pertama, pengertian mutu. Mutu adalah sifat dari benda dan jasa. Setiap orang selalu mengharapkan bahkan menuntut mutu dari orang lain. Sebaliknya, orang lain juga selalu mengharapkan dan menuntut mutu dari diri kita. Benda dan jasa sebagai produk dituntut mutunya, sehingga orang lain yang menggunakan puas terhadap produknya. Dengan demikian, mutu adalah paduan sifat-sifat dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Yang kedua, ciri-ciri mutu. Ciri-ciri mutu atau sebagai bentuk pelayanan pelanggan ditandai dengan 10 ciri menurut Slamet tahun 1999. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan, yaitu kemoloran atau tertundanya waktu dari yang telah disepakati menjadi cacat mutu karena cedera janji. Yang kedua, akurasi pelayanan. Kesalahan atau kemelancengan dari apa yang dipesan menyebabkan produk atau jasa tersebut tidak bermanfaat, bahkan mendatangkan kerugian bagi pelanggan. Yang ketiga, kesopanan dan keramahan atau unsur menyenangkan pelanggan. Ungkapan sehari-hari dalam dunia bisnis, pembeli adalah raja. Maksudnya adalah berusaha menyenangkan pembeli agar kembali lagi untuk membeli di kesempatan lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas segala keluhan atau komplain pelanggan. Jika produk tidak sesuai dengan yang dipesan atau dibutuhkan sesuai janji kesepakatan sebelumnya, maka ia harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Yang kelima, kelengkapan pelayanan. Ini artinya bahwa penghasil produk atau jasa haruslah profesional dan kompeten dengan bidangnya. Yang keenam, kemudahan mendapatkan pelayanan. Harus memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk mendapatkan produk atau jasa tersebut, baik yang berhubungan dengan waktu, tempat, atau kemudahan menjangkaunya. Yang ketujuh, variasi layanan. Inovasi haruslah digalakkan sehingga banyak temuan untuk menunjang variasi layanan tersebut. Yang kedelapan, pelayanan pribadi. Pelayanan bersifat pribadi lebih ditonjolkan sehingga tidak terkesan kaku, fleksibel, dan terkesan ada penanganan khusus bagi pelanggan. Yang kesembilan, kenyamanan. Misalnya lokasi atau ruangan, fasilitas pelayanan yang memadai seperti petunjuk yang mudah dikenali oleh pelanggan. Yang ke-10, ketersediaan atribut pendukung seperti lingkungan yang nyaman, kebersihan yang standar, ruangan ber-AC, dan lain-lain. Adapun sifat-sifat pokok mutu jasa menurut Slamet tahun 1999 adalah mengandung unsur-unsur. Yang ke-1, keterpercayaan. Yang kedua, keterjaminan. Yang ketiga, penampilan. Yang keempat, perhatian atau empati.
Yang kelima, ketanggapan atau responsif. Lalu para pelanggan layanan pendidikan dapat terdiri dari berbagai unsur, paling tidak 4 kelompok. Itu menurut Salis 1993. Yang pertama, yang belajar bisa merupakan mahasiswa, pelajar, murid, peserta belajar yang biasa disebut klien atau pelanggan primer. Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan dari lembaga tersebut. Yang kedua, para klien terkait dengan orang yang mengirimkan ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga tempat klien tersebut bekerja. Dan mereka ini disebut sebagai pelanggan sekunder. Yang ketiga, bersifat tersier adalah lapangan kerja. Bisa pemerintah maupun masyarakat pengguna output pendidikan. Yang keempat adalah para guru atau dosen atau tutor dan tenaga administrasi lembaga pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan atau internal customer. Yang kedua, hakikat profesional. Yang pertama, pengertian profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya, menurut Jan Satori 2003. Batasan di atas mengandung arti bahwa jabatan atau pekerjaan yang disebut profesi itu hanya dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian. Bersumber dari istilah profesi, muncul istilah-istilah lain seperti profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Dalam buku Kapitas Rikta Kependidikan SD menurut Surya dan kawan-kawan tahun 2000 sebagai berikut. Istilah profesional mempunyai dua makna. Pertama, mengacu kepada sebutan tentang orang yang menyandang suatu profesi. Yang kedua, mengacu kepada sebutan tentang penampilan seseorang dalam mewujudkan unjuk kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua, profesionalisme adalah sebutan yang mengacu pada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Yang ketiga, profesionalisasi adalah suatu proses menuju kepada perwujudan dan peningkatan profesi dalam mencapai suatu kriteria yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dicukupkan sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada Saudara Mila yang telah memaparkan untuk materi selanjutnya, mangga untuk Saudara Asep, tempat dan waktu kami persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri profesi, di mana menurut Rahman Natawijaya dalam zaman Sutori 2003 memiliki ciri-ciri tersebut. Yang pertama, yang satu, ada standar untuk kerja yang baku dan jelas. Dan yang kedua, ada pendidikan khusus yang menghasilkan pelaku dengan program dan jenjang pendidikan yang baku, bertanggung jawab tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Serta yang ketiga, ada juga organisasi yang mewadahi para pelaku, memperlakukan dan memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya. Dan yang keempat, ada etika dan kode etik yang mengatur perilaku para pelakunya dalam memperlakukan kliennya. Dan yang kelima yang perlu teman-teman ketahui, di sini juga ada
ada imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku. Yang terakhir, yang keenam, ada juga pengakuan dari masyarakat tentang profesional penguasa Anam terhadap pekerja itu sebagai seorang profesi, suatu profesi. Baik, di poin yang ketiga, poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profesi merupakan suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka, di mana suatu pernyataan atau suatu janji yang dinyatakan oleh tenaga kerja profesional tidak sama dengan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh non profesional. Tentu teman-teman juga tahu bahwasanya pernyataan profesional ini mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh, yang tentunya keluar dari lubuk hati yang paling dalam, dan pernyataan demikianlah yang mengandung norma-norma etik. Dan pernyataan demikian dan hal ini juga profesi pendidik ada dua macam. Yang pertama, yang perlu teman-teman ketahui, ada profesi yang mengandung unsur pengabdian, dan yang kedua, ada juga profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, itu teman-teman, dari profesi tersebut kita bisa mengetahui bahwasannya ada dua macam. Yang pertama adalah profesi mengandung unsur pengabdian, terus yang kedua, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang profesi keguruan, di mana masih ada banyak pihak yang berpendapat pekerjaan pendidik bukanlah suatu profesi tersendiri. Banyak kok orang tua seperti orang tua kita yang seperti petani, pedagang, dan yang lainnya yang telah mendidik anak-anaknya dan mereka begitu berhasil. Padahal orang tua sendiri itu tidak pernah mengikuti pendidikan guru dan mempelajari ilmu mengajar. Kenapa demikian? Karena profesi guru yang sejatinya adalah hendaknya dilihat dalam hubungan yang luas dan tatanan, dan diantaranya adalah yang pertama yang perlu teman-teman ketahui tentang profesi keguruan yang sejatinya. Yang pertama itu mempunyai peranan pendidik harus dilihat dalam konteks pembangunannya. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwasanya profesi seorang guru yang sejatinya adalah harus yang pertama apa? Peranan pendidik harus dilihat dalam konteks pembangunannya. Nah, kalau ada pembangunannya pasti ada pendidikan juga. Dan yang kedua, ada juga hasil pendidikan tidak mungkin dilihat dan dirasakan dalam waktu yang singkat. Jadi suatu pendidikan atau mendidik suatu apapun tidak akan secara instan dan sesingkat-singkatnya. Perlu waktu dan tahap-tahapan yang harus dilakukan. Baik, selanjutnya ada yang ketiga, dan sekolah adalah suatu lembaga profesional, di mana sekolahan itu adalah suatu yang profesional. Pasti ada bangunannya, ada pendidiknya, ada yang mendidiknya. Baik, selanjutnya dimana dari ciri-ciri tersebut yang terakhir saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri guru yang berprofesionalisme tinggi, dimana ada beberapa nilai-nilai buat seseorang profesionalisme yang tinggi. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah mempunyai keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati standar ideal. Dan yang selanjutnya yang kedua, meningkatkan dan memelihara citra profesi. Dan yang ketiga, keinginan yang untuk senantiasa bisa mengajar dengan baik, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, mengikuti penataran
penataran atau pendidikan lanjutan, melakukan penelitian, bahkan memiliki kebanggaan dan hak terhadap profesi tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Saya tutup dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Asep yang telah memaparkan. Untuk materi yang ketiga akan dipaparkan oleh saudara Peggy. Tempat waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi yang ketiga, yaitu etika kerja guru. Makna etika. Etik bermakna kebenaran atas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau cara adat atau sopan santun, nilai mengenai benar dan salahnya tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. B. Hakikat etika. Etika pada hakikatnya merupakan pertimbangan dalam perbuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungan. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin psikologis yang sangat diperlukan dalam interaksi. C. Kode balik. Rumusan etika yang disepakati bersama disebut kode etik. Kode etik akan menjadi rujukan secara umum. Kode etik diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain: 1. Untuk melindungi pekerjaan sesuai dengan jadwal dan kebijakan. 2. Untuk mengontrol terjadinya ketidakpuasan persengketaan dari pelaksana sehingga dapat menjaga peningkatan stabilitas. 3. Melindungi praktisi di masyarakat. 4. Melindungi anggota masyarakat dari praktek-praktek penyimpangan. 7. Kode etik guru. Pengertian etik guru. Interpretasi tentang kode belum memiliki pengertian yang sama. Berikut disajikan beberapa pengertian kode etik guru. 1. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian. Kongres PGRI tahun 1973. Kongres PGRI ke Basuni sebagai Ketua Umum PGRI yang menyatakan bahwa Kode Etik Guru Indonesia merupakan landasan dan pedoman tingkah laku warga PGRI yang melaksanakan panggilan pengambilan pekerjaan yang sebagai guru. PGRI 1973. 3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen UGD Pasal 43 dikemukakan sebagai berikut. 1. Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru. Pelaksanaan tugas organisasi profesi guru membentuk kode etik. 2. Kode etik sebagai dimaksudkan pada ayat 1 berisi norma etika yang meningkatkan perilaku pelaksanaan tugas keprofesional. B. Tujuan etik guru atau menjunjung tinggi martabat profesi untuk menjaga memelihara keselamatan para anggota. 2. Pedoman berperilaku. 4. Untuk meningkatkan pengambilan para anggota profesi. 5. Untuk meningkatkan mutu profesi. 6. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Selanjutnya, kode etik guru Indonesia. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan negara serta kemanusiaan umurnya. Guru Indonesia berjiwa cita-cita. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk karyanya dengan menemesi dasar-dasar sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik. 2. Guru memiliki melaksanakan tujuan profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya. 5. Guru memelihara hubungan dengan orang tua murid.
Guru secara pribadi bersama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru memelihara profesi sama kekeluargaan dan kesejahteraan sosial. 8. Guru bersama memelihara meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sumber Guru ke 969 di Jakarta. Terima kasih kepada saudara Peggy yang telah memaparkan materinya. Untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh saudara Melasari. Tempat waktunya kami persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etos kerja dan profesionalisme guru. Yang pertama, makna etos kerja. Sebenarnya kata etos bersumber dari pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian yang tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai dimensi kehidupannya. Dengan demikian, etos kerja lebih merupakan kondisi internal yang mendorong dan mengendalikan perilaku ke arah terwujudnya kualitas kerja yang ideal. Kualitas unjuk kerja dan hasil kerja banyak ditentukan oleh kualitas etos kerja ini. Yang kedua, unsur-unsur etos kerja. Yang pertama, disiplin kerja. Yang kedua, sikap terhadap pekerjaan. Yang ketiga, kebiasaan bekerja. Selanjutnya, pendekatan proses evolusi. A. Orientasi filosofi. Ada 3 pendekatan dalam orientasi filosofi, yaitu pertama, lambang keprofesionalan adalah adanya sertifikat, lisensi, dan akreditasi. Akan tetapi penggunaan lambang ini tidak diminati karena berkaitan dengan aturan-aturan formal. Pendekatan kedua yang digunakan untuk tingkat keprofesionalan adalah pendekatan sikap individu, yaitu pengembangan sikap individual, kebebasan personal, pelayanan umum, dan aturan yang bersifat pribadi. Yang penting bahwa layanan individu pemegang profesi diakui oleh dan bermanfaat bagi penggunanya. Pendekatan ketiga, elektik, yaitu pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode, dan konsep dari berbagai sumber, sistem, dan pemikiran akademis. Proses profesionalisasi dianggap merupakan kesatuan dari kemampuan hasil kesepakatan dan standar tertentu. Selanjutnya, orientasi perkembangan. Orientasi perkembangan menekankan pada 6 langkah pengembangan profesionalisasi, yaitu yang pertama, dimulai dari adanya asosiasi informal individu-individu yang memiliki minat terhadap profesi. Yang kedua, identifikasi dan adopsi pengetahuan tertentu. Yang ketiga, para praktisi biasanya lalu terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Yang keempat, penyepakatan adanya persyaratan profesi berdasarkan pengalaman atau kualifikasi tertentu. Yang kelima, penentuan kode etik. Yang keenam, revisi persyaratan berdasarkan kualifikasi tertentu. Selanjutnya yaitu orientasi karakteristik. Profesionalisasi juga dapat ditinjau dari karakteristik profesi atau pekerjaan. Ada 8 karakteristik pengembangan profesionalisasi satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kode etik. Yang kedua, pengetahuan yang terorganisir. Yang ketiga, keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus. Yang keempat, tingkat pendidikan minimal yang dipersyaratkan. Yang kelima, sertifikat keahlian. Yang keenam, proses tertentu sebelum memangku profesi untuk bisa memangku tugas dan tanggung jawab. Yang ketujuh, kesempatan untuk berluasan dan bertukaran ide di antara anggota profesi. Yang kedelapan, adanya tindakan disiplin dan batasan tertentu jika terjadi malapraktek oleh anggota profesi. Yang selanjutnya yaitu orientasi non-tradisional.
Perspektif pendekatan yang keempat yaitu perspektif non-tradisional yang menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu memelihara dan merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan dari sebuah profesi. D. Tantangan profesi guru. Perkembangan teknologi informasi. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, terwujudnya revolusi teknologi informasi merupakan sebuah tantangan yang harus dipecahkan secara mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi yang demikian akan mengubah pola hubungan guru murid, teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Yang selanjutnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Kini paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka memandai perlunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara menandai berlakunya desentralisasi dalam banyak urusan yang semula dikelola secara sentralistik. Kurikulum dan proses pendidikan dalam kerangka otonomi daerah ada bagian yang perlu dilakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek pokok, yaitu substansi pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah seperti PKN, sejarah nasional, pendidikan agama, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, pengendalian mutu pendidikan berdasarkan standar kompetensi minimum. Yang ketiga, kandungan minimal konten setiap bidang studi, khususnya yang menyangkut ilmu-ilmu dasar. Yang keempat, standar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan dari awal hingga akhir. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.